Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi bab 1 pada kelas 10 yaitu eksponen mengenai bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja yang nanti kita akan pelajari. Nah, yang pertama itu ada bentuk pangkat. Nah, di bentuk pangkat ini kita akan belajar mengenai definisi bentuk pangkat itu seperti apa. Lalu yang kedua ada sifat-sifat bilangan berpangkat, ada bilangan berpangkat positif, negatif, dan pecahan. Dan yang ketiga yaitu bentuk akar dan sifat-sifat bentuk akar. Di sini kita akan belajar mengenai definisi bentuk akar itu apa, lalu sifat-sifat bentuk akar itu apa saja. Terus yang keempat, kita belajar mengenai definisi dan sifat-sifat pangkat rasional. Yang kelima, mengenai operasi aljabar bentuk akar. Nah, nanti di sini kita akan lebih banyak mengetahui aturan operasi aljabar dalam bentuk akar itu seperti apa. Lalu yang keenam, merasionalkan bentuk penyebut pecahan. Dan yang ketujuh, persamaan eksponen. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami dan mengkonversi bentuk pangkat, memahami sifat-sifat bentuk pangkat, memahami dan mengkonversi bentuk akar ke bentuk pangkat rasional, menggunakan eksponen rasional untuk menyederhanakan ekspresi, mengoperasikan bentuk akar dan merasionalkan pecahan, menghilangkan akar dari penyebut pecahan, lalu yang terakhir yaitu menyelesaikan persamaan dengan eksponen menggunakan sifat eksponen. Lalu selanjutnya yaitu apa itu bentuk pangkat. Nah, apa sih bentuk pangkat? Nah, jadi definisi bentuk pangkat itu jika N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian N faktor yang masing-masing faktornya ialah A. Jadi di sini misalkan ada A pangkat N. Berarti kalau misalkan kita pecah jadinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, itu merupakan bentuk pangkat. Nah, contohnya di sini ada 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 itu dikali sebanyak pangkatnya. Di sini kan 4 pangkat 3. Berarti 4 dikali banyaknya yaitu 3. Lalu contoh yang kedua yaitu 1/2 pangkat 2. Berarti 1/2 kita kali sebanyak 2 kali. Lalu yang contoh yang ketiga, min 2 pangkat 4. Berarti min 2 kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, kita lanjut. Jadi apa yang dimaksud bentuk pangkat 0? Jadi di dalam bentuk pangkat itu ada yang namanya bentuk pangkat 0. Nah, definisi pangkat 0 itu untuk setiap A bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan real selain 0, misalkan 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, setengah pangkat 0, dan seterusnya selain 0 itu pasti hasilnya 1. Lalu jika N bilangan bulat positif dan A bilangan bukan 0, maka A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Misalkan, di sini ada contohnya nih. Contoh yang pertama itu tentang pangkat 0. Itu misalkan 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kenapa bisa 1? Karena kan 4 itu bilangan real yang bukan 0. Maka bilangan real yang bukan 0 jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Lalu contoh yang kedua juga sama seperti contoh yang pertama, yaitu akar 5 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Karena akar 5 itu kan bilangan real dan bukan angka 0. Jadi jika dipangkatkan dengan 0, maka dia hasilnya 1. Lalu contoh yang ketiga ini contoh yang bentuk B, yaitu di mana A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, contohnya di sini 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Jadi, si 1/2 ini, 2-nya itu kan 2 pangkat 1 kan. Nah, berarti dia ketika kita jadikan bentuk akar, berarti satunya itu jadi negatif. Jadi 2 pangkat negatif 1. Lalu yang contoh yang keempat yaitu 1/8, berarti sama dengan 8 pangkat negatif 1. Misalkan, 8 ini kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat 3, ya kan. Jadi, bentuk pangkat negatifnya yaitu 2 pangkat min 3. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jadi sifat bilangan berpangkat ini ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat pecahan, dan bilangan berpangkat negatif. Nah, yang pertama itu bilangan berpangkat positif. Jika di sini yang pertama jika A pangkat N dikali A pangkat M,
maka itu pangkatnya ditambah. Kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat dikali dan pangkatnya itu beda, berarti pangkatnya nanti kalian tinggal tambahkan saja. Misalkan nanti contohnya tuh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 gitu. Jadi pangkatnya kalian tambahkan. Nah, kebalikannya kalau misalkan dibagi, misalkan A pangkat N dibagi A pangkat M, berarti kalian tinggal kurangkan aja nih pangkatnya. Berarti A pangkat N dikurang M. Lalu misalkan kalian ketemu dengan bentuk A pangkat N dipangkatkan lagi M. Jadi dia udah pangkat nih, tapi dipangkatkan lagi di luar. Jadi pangkat itu tinggal kalian kalikan. Jadi A pangkat N dikali M. Nah, lalu kalau misalkan ada bentuk A kali B dipangkatkan N. Pangkatnya itu di luar dari si A kali B. Berarti kalian tinggal pecah. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, yang kelima itu juga pembagian sama yang keempat. Misalkan A dibagi B dipangkatkan N. Berarti kalian pecah jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, itu untuk bilangan berpangkat positif. Tetapi untuk bilangan berpangkat pecahan, itu bentuknya agak sedikit berbeda dengan bilangan berpangkat positif. Nah, di sini ada 9 sifat. Yang pertama, itu A pangkat 1/2, berarti dia bentuk diubahnya ke dalam bentuk akar, jadinya akar A. Akar A itu berarti sama aja seperti bilangan berpangkat A pangkat setengah. Nah, yang kedua itu A pangkat M/2. Berarti kan si A-nya ini dia punya pangkat M kan. Nah, ketika kalian ubah itu jadinya akar A pangkat M. Nah, yang ketiga A pangkat M/N. Jadi yang atas kan A pangkat M per N. Nah, yang atas itu yang M itu punya pangkatnya si A. Sedangkan yang N itu punya pangkatnya si akarnya. Jadi diubah menjadi N akar A pangkat M. Nah, lalu yang keempat, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama aja seperti A M pangkat N ditambah P per Q. Selanjutnya yang keempat itu ketika kalian menemukan bentuk A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama aja kayak tadi tuh yang bentuk bilangan berpangkat positif nomor satu. Itu kan misalnya dia dikalikan berarti ditambah. Cuman bedanya ini dalam bentuk pecahan. Berarti A pangkat M per N ditambah P per Q. Lalu yang kelima itu A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q itu sama kayak bentuk nomor 2 dari bilangan berpangkat positif. Kalian tinggal kurangkan aja nih si pangkatnya itu. Jadi A pangkat M per N dikurang P per Q. Nah, yang keenam, A pangkat 1 per M dipangkatkan 1 per N itu juga sama bentuknya seperti yang nomor 3 pada bilangan berpangkat positif. Cuman bentuknya ini pecahan. Jadi kalian tinggal kalikan aja si penyebutnya. Jadi A pangkat 1 per M kali N. Begitu pula dengan sifat yang ketujuh. Itu A pangkat M dipangkatkan P per Q. Berarti kalian tinggal kalikan aja nih si pangkatnya itu. Jadi A pangkat M per P jadi A pangkat M kali P per M kali Q gitu. Nah, yang kedelapan itu juga sama bentuknya kayak sifat keempat bilangan berpangkat positif. Lalu yang kesembilan bentuknya juga sama seperti bilangan berpangkat positif yang kelima. Nah, selanjutnya itu ada bilangan berpangkat negatif. Nah, pangkat ganjil min A pangkat M sama dengan min A pangkat M, di mana M adalah bilangan ganjil, yaitu suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi kalau pangkat si M-nya itu dia bilangan ganjil, eh, bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil itu hasilnya akan bilangan negatif. Misalkan min 1 pangkat 3 itu hasilnya akan tetap jadi negatif yaitu min 1. Nah, kecuali pangkatnya itu genap. Misalkan min 1 pangkat 2. Nah, dia akan menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, hmm, itu bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari sebuah bilangan real positif yang hasilnya bukan bilangan rasional yang memenuhi sifat, yaitu jika akar A sama dengan B, maka B kuadrat sama dengan A.
dengan A lebih besar sama dengan 0. Jadi catatannya itu B adalah hasil dari akar A. Akar A disebut akar jika hasil B adalah bilangan irasional. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, sederhanakan bentuk 8 pangkat 2 per 3. Nah, angka yang pertama itu kalian bisa sederhanakan dulu si 8-nya ini ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Kenapa jadi 2 pangkat 3? Biar kita bisa uh, lebih ke dalam bentuk yang sederhana. Karena 8 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3 kan. Jadi kita ubah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, tadi kan kalau misalkan bentuknya kayak gini, kalian tinggal kalikan kan. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 per 3. 6 dibagi 3 itu 2, jadi sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi bentuk sederhana dari 8 pangkat 2 per 3 yaitu 4. Nah, yang kedua, kita disuruh menyederhanakan bentuk 3 akar 27 pangkat 2 menjadi bilangan bentuk pokok 3. Nah, di sini berarti karena di sini perintahnya disuruh ubah menjadi bilangan pokok 3, si 27 ini kita ubah dulu. 27 ini 3 pangkat berapa sih? Nah, 27 itu kan 3 pangkat 3. Dimana 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti kita ubah bentuknya menjadi 3 akar 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, karena bentuknya seperti ini nih, 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu kan kita bisa tinggal kalikan saja ya pangkatnya. Berarti bentuknya akan berubah menjadi 3 akar 3 pangkat 6. Nah, 3 akar 3 pangkat 6 itu kan sama aja bentuknya kayak sifat yang tadi. Ya, misalkan N akar A pangkat M berarti sama dengan A pangkat M per N. Jadi di sini kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 6 per 3. Jadi 6-nya dulu baru per 3. Nah, 6 dibagi 3 itu 2, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi bentuk sederhana dari 3 akar 27 pangkat 2 yaitu 9. Selanjutnya itu ada pangkat rasional. Untuk setiap bilangan real A dan B dan bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M akar A dan N akar B adalah real maka memiliki sifat-sifat pangkat rasional. Nah, sifat itu ada 6. Yang pertama, jika N akar A pangkat M, nah yang tadi, yang ini berarti kan bentuknya sama nih. Nah, dia akan berubah bentuk pangkat rasionalnya menjadi A pangkat M per N. Lalu jika N akar A dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat 1, karena kan N per N. Kalau misalkan di sini 3 akar A dipangkatkan 3, berarti A pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1, berarti sama dengan A. Lalu sifat yang ketiga itu N akar A kali B. Berarti sama dengan N akar A dikali N akar B. Nah, kalian tinggal pecah aja nih si A kali B-nya. Lalu yang keempat, bentuk skalar P dikalikan dengan N akar A dikurang Q dikalikan N akar A, itu sama dengan, nah kalian hitung dulu nih, keluarin dulu si bentuk skalar ini. Berarti P dikurang Q dikali N akar A. Nah, kalau misalnya ditambah juga berarti P tambah Q dikali N akar A, kayak gitu. Nah, yang kelima, itu N akar P dibagi Q, ini sama kayak bentuk yang ketiga. Jadi si P per Q-nya ini kalian pecahkan, jadinya N akar P dibagi N akar Q. Lalu yang keenam, di sini misalkan ada bentuk M akar A, jadi dia akarnya 2 kali. Nah, itu si pangkat akarnya ini kalian tinggal kalikan, jadinya M kali N akar A, jadi akarnya sisa 1 gitu. Nah, misalkan di sini contoh, yaitu contoh soalnya sederhanakan bentuk akar dari 16 per 4. Nah, bentuk ini bentuk yang kelima. Jadi kalian bisa pecahkan dulu nih si pembaginya. Jadi akar 16 dibagi akar 4. Akar 16 itu kan 4, akar 4 itu 2. Jadi 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 16 per 4 yaitu 2. Nah, selanjutnya ada operasi aljabar bentuk akar. Nah, di dalam operasi aljabar bentuk akar ini memiliki beberapa aturan dalam pengerjaannya. Yang pertama, jika penjumlahan, jika P akar A ditambah Q akar A
sama dengan P tambah Q akar A. Jadi, nilai di dalam akarnya ini harus sama, baru bisa dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan, nilai di dalam akarnya ini harus sama, baru bisa dikurangkan yang depannya ini, yang skalar yang P sama Q-nya. Kalau misalkan akar di sininya A, di sininya B, jadi dia nggak bisa nih ditambah, karena akarnya beda, kecuali akarnya sama. Nah, kalau misalkan akarnya beda, itu dia bisanya hanya berlaku di perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan dia tidak akan berlaku. Jadi misalkan ada bentuk 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Nah, itu kan akarnya beda. Ya udah, berarti bentuknya hanya sampai situ, nggak bisa disederhanakan lagi. Lalu ada perkalian. Nah, perkalian ini memiliki 6 aturan. Yang pertama, jika P akar A dikali Q akar A, dan ini akarnya sama, itu sama aja kayak penjumlahan dan pengurangan. Berarti tinggal P dikali Q akar A. Nah, sedangkan kalau misal akarnya beda, dikalikan itu jadinya P dikali Q akar A kali B. Jadi, di dalam akar ini ikut dikalikan. Jadi, P kali Q dikalikan akar A kali B gitu. Kalau misalkan sama kan dia hanya dikalikan akar A. Karena ini akarnya beda, A sama B, jadi akar A sama B ikut dikalikan. Lalu di sini misalkan ada akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar C ditambah akar D. Nah, ini kalian bisa kali pelangi. Berarti kan akar A dikali akar C ditambah akar A dikali akar D ditambah akar B dikali akar C ditambah akar B dikali akar D. Nah, lalu ada akar A ditambah akar B dikali akar C dikurang akar D. Yang sama, kalian tinggal bisa kalikan pelangi. Jadi di sini akar A dikali akar C dikurang. Kenapa dikurang? Karena kan si akar D-nya ini negatif ya. Jadi akar A dikali min akar D itu sama aja kayak dikurang akar A dikali akar D. Ditambah akar B dikali akar C. Dikurang akar B dikali akar D. Lalu yang selanjutnya itu ada ketika aturan akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B. Nah, berarti kan kalian tinggal kali silang ya, kali pelangi. Berarti akar A dikali akar A itu kan sama aja kayak A kan, karena akar dikali akar hasilnya A. Berarti nanti kalian bisa tulis ini A dikurang akar A dikali akar B ditambah akar B dikali akar A. Nah, ini kan sama, negatif ketemu positif kan habis ya. Jadi kalian coret, lalu dikurang akar B dikali akar B. Akar B dikali akar B itu hasilnya kan B. Jadi bentuk sederhana dari akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, yaitu sama dengan A dikurang B. Lalu selanjutnya ada akar A ditambah akar B kuadrat, berarti itu sama aja kayak akar A kalian kuadratkan, jadinya akar A kuadrat. Lalu ditambah 2 dikali ini, akar A dikali akar B. Jadi 2 dikali akar A kali akar B ditambah akar B dikuadratkan. Nah, akar A dikuadratkan itu kan A. Jadi A ditambah 2 kali A, akar A dikali akar B ditambah B, kayak gitu. Nah, yang pembagian itu hampir sama dengan perkalian. Dimana ketika P akar A dibagi Q, berarti si P dibagi Q-nya ini kalian gabungkan. Nah, akar A-nya itu dikeluarin. Jadinya P dibagi Q dikali akar A. Nah, yang selanjutnya juga berarti P per Q akar A. Nah, akar A yang ini kan adanya di bawah. Berarti sama aja kayak 1 per akar A kan. Berarti bentuknya kalian ubah jadi P dibagi Q dikali 1 per akar A. Nah, kalau misalkan P dikali akar A dibagi Q dikali akar B, itu bentuknya akan menjadi P per Q dikali akar A per akar B. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal operasi aljabar bentuk akar. Jadi, misalkan di sini sederhanakan bentuk akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Nah, berarti kan kalian tinggal kali pelangi kan tadi. Berarti akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 5 dikali min akar 3 min akar 15.
lalu akar 3 dikali akar 5 itu plus 15, lalu akar 3 dikali negatif akar 3 itu hasilnya negatif akar 9. Nah, min akar 15 ditambah akar 15 itu kan habis, jadi coret. Jadi sisanya akar 25 itu 5 dikurang akar 9 itu 3. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke materi merasionalkan penyebut pecahan. Cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk akar, ada beberapa aturan di sini. Telah tersedia 7 aturan. Yang pertama, misalkan di sini ada A akar B. Berarti cara merasionalkannya itu kalian dengan kalikan dengan akar B dikali akar B. Penyebutnya biar si akarnya ini hilang. Jadi nanti bentuknya A dikali akar B per B. Nah, kalau misalkan ada bentuk akar A ditambah akar B per akar A dikurang akar B. Nah, kalian tinggal rasionalkan dikali dengan, di sini kan penyebutnya min ya, negatif diketahuinya. Jadi kalian tinggal rasionalkan dengan lawannya, jadi positif. Jadi akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Nah, nanti bentuknya kalian akan seperti ini. A tambah 2 kali akar A dikali akar B ditambah B per A dikurang B. Jadi kalau misalkan kalian ketemu contoh soal rasional, misalkan akar A ditambah akar B per akar A dikurang akar B, itu kalian bisa tinggal substitusi ke rumus yang ini yang terakhir, yaitu A ditambah 2 dikali akar A dikali akar B ditambah B per A dikurang B. Nah, kalau misalkan ada soal yang bentuknya akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B, jadi dia penyebut dan pembilangnya sama-sama positif. Nah, nanti kalian tinggal kalikan dengan lawannya, yaitu yang penyebut dan pembilangnya yang sama-sama negatif. Nah, nanti bentuknya akan seperti A min B per A min B. Jadi kalian tinggal masukin aja substitusi ke yang rumus terakhir. Begitu juga kalau misalkan yang diketahuinya akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Jadi yang diketahuinya nih penyebut dan pembilangnya itu negatif. Yaudah kalian tinggal kalikan dengan lawannya yaitu penyebut dan pembilangnya positif. Nanti hasilnya juga sama, itu bentuknya seperti A dikurang B per A dikurang B. Nanti kalian tinggal substitusi ke rumus yang terakhir ini. Lalu misalkan kalau yang kelima, ketika yang atas itu negatif, yang bawahnya positif. Berarti kalian tinggal kalikan dengan, jadi patokannya kalian lihat si penyebutnya nih. Kalau penyebutnya positif, ya kalian dengan kalikan eh, yang lawannya gitu, berarti negatif. Berarti akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Nah, ini sama juga bentuknya yang nomor 5 sama kayak nomor 2, cuman kebalikannya aja. Nah, nanti bentuknya tuh hanya beda di sini. Kalau di sini kan A tambah 2 akar A dikali akar B plus B. Tapi kalau misalkan yang diketahui pembilangnya itu negatif, jadi di sini nanti rumusnya A dikurang 2 akar A dikali akar B ditambah B. Jadi kalau yang nomor 2 itu ditambah, A ditambah 2 akar A dikali akar B. Kalau yang nomor 5 itu dikurang. Jadi A dikurang 2 dikali akar A dikali akar B ditambah B per A dikurang B gitu. Jadi kalian tinggal masukkan ke rumus akhirnya. Nah, misalkan ada juga beberapa contoh yang rumit seperti nomor 6 dan nomor 7. Kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini nih, akar A ditambah 1, lalu ditambah akar A per akar A tambah 1 dikurang akar A, itu nanti kalian tinggal masukin ke rumus akhirnya, yaitu akar A tambah 1 ditambah akar A dipangkatkan 2 per A tambah 1 dikurang A. Jadi pernya per 1, karena A dikurang A itu kan habis. Jadi nanti ini pernya hanya 1. Terus yang ketujuh, yaitu ketika kalian ketemu N per akar A ditambah akar B ditambah akar C, berarti kalian tinggal mengalihkan dengan, kalian lihat nih, operasi yang terakhir, yang ketiga. Kalau di sini positif, berarti kalian kalikan dengan lawannya yaitu negatif. Nah, nanti rumus akhirnya didapat yaitu N dikali akar A ditambah akar B dikurang akar C per akar A ditambah akar B kuadrat dikurang C. Nah, di sini ada contoh soalnya.
Misalkan di sini ada akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Berarti kan dia pakai rumus yang kedua kan. Berarti kalian tinggal substitusi aja. Berarti A-nya itu 25 karena A-nya itu 5 ya. Maaf guys, harus ini A-nya itu 5 karena akar 5 dikali akar 5 itu kan akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi ini harusnya 5 ditambah 2 dikali akar 5 dikali akar 3. Karena yang ini A, ini B. Lalu ditambah akar 3 dikali akar 3 itu 3 dikurang 5 dikurang 3 karena karena A dikurang B rumusnya. Ini yang terakhir. Jadi sama dengan ini harusnya 5 tambah 3 8 ya guys. Harusnya ini 8 ditambah 2 akar 15 per 2 sama dengan 8 per 2 ditambah 2 akar 15 per 2. Jadi hasilnya 4 tambah akar 5. Nah, materi yang terakhir yaitu ada persamaan eksponen. Jadi persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok atau biasa disebut basis dan pangkatnya memuat satu variabel. Untuk A elemen real, A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, maka persamaan eksponennya menjadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana mempunyai penyelesaian untuk fx dan gx. Nah, dalam persamaan eksponen ini ada sedikit catatan yaitu kita harus menyamakan nilai basis A pada ruas kanan dan ruas kiri terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita bisa coret basisnya nih, sehingga tersisa pangkatnya aja yang akan kita hitung. Jadi misalkan di sini ada contoh soalnya 16 pangkat 2x sama dengan akar 8. Nah, ini kita mau cari nilai x-nya nih dari persamaan eksponen ini. Nah, berarti karena aturannya ini kita harus menyamakan basis A antara ruas kanan dan ruas kiri, berarti si 16 dan akar 8 ini kita ubah dulu basisnya ke dalam bentuk basis 2, karena dia bisa diubah menjadi 2 pangkat kan. Nah, berarti 16 kita ubah jadi 2 pangkat 4, lalu 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi bentuknya 2 pangkat 4 dipangkatkan 2x sama dengan akar dari 2 pangkat 3. Nah, karena bentuk si 2 pangkat 4 dipangkatkan 2x, itu kita tinggal bisa kalikan pangkatnya, jadi 2 pangkat 8x sama dengan, nah yang ini kita ubah, akar 2 pangkat 3 kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pangkat, itu kan jadinya 2 pangkat 3 per 2, karena kan akar 2 ini kan. Jadi 2 pangkat 3 per 2. Nah, karena basisnya udah sama-sama 2, basisnya kita coret nih. Jadi menyisakan pangkatnya saja kan. Jadi 8x sama dengan 3 per 2. X sama dengan 3 per 2 dibagi 8. Nah, kalau dibagi 8, kita bisa ubah bentuknya jadi dikali. Jadi yang tadinya 3 per 2. Jadi yang tadinya 3 per 2 dibagi 8. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya nih. Jadi 3 per 2 dikali 1 per 8. Karena ini kan dibagi 8 per 1 kan, sama aja. Nah, kalau misalkan kita mau ubah jadi kali, si yang 8 per 1-nya ini kita balik jadi 1 per 8. Itu sama dengan 3 per 6. Nah, kita lanjut. Oke. Sudah selesai untuk materi bab yang pertama yaitu eksponen. Terima kasih, semangat dan belajar terus. Semoga materi yang Ibu telah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom. Terima kasih.